Jalan di tempat. Gerak. Langkah tegak maju. Jalan. Gerak. Siap. Ada. Somberaki. Hormat. Gerak. Mana kedua tak pelang? Jaya, jaya, jaya. Mana kedua tak pelang? Jaya, jaya, jaya. Mana kedua tak pelang? Jaya, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustaz Basir SPD MPD. Di kesempatan ini saya akan membawakan model pembelajaran yang memadukan antara cerita pendek dengan kecerdasan buatan atau yang biasa disebut dengan AI. AI ini membantu siswa minimal menggunakan membuat alurnya ya. Jadi AI ini membantu siswa membuat alur dari cerita pendek sendiri dan anak-anak nanti yang akan mengembangkan ceritanya sendiri. Dalam pembelajaran yang akan saya lakukan, termasuk di dalamnya, ini akan saya gunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita tahu bahwa Tomlinson sendiri sudah menyampaikan dalam teorinya bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu fokus kita berada pada apa yang menjadi kontennya, kemudian bagaimana prosesnya dan bagaimana produk yang dihasilkan. Untuk melakukan ini, saya integrasikan dengan AI, di mana AI ini nanti perlakuannya itu berbeda-beda berdasarkan tingkat kebutuhan dan tingkat kesulitan yang dialami oleh siswa pada saat mengikuti proses pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi menulis cerita pendek. Harapan terbesar saya bahwa pembelajaran ini kemudian nanti bisa menjadi inspirasi buat teman-teman guru di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Salam kepada Bapak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, alhamdulillah. Karena pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan di ruangan yang sederhana ini. Mudah-mudahan anak sekalian tetap dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang fit, sampai kita bisa menyelesaikan pelajaran hari ini. Ya. Nah, sebelum saya menjelaskan hari ini, ya, bagaimana tentang AI itu dan kecerdasan buatan yang saya maksud, ada tidak yang ingat pelajaran kita minggu lalu? Ada, Pak. Oke, silakan Akbar. Apa yang dipelajari minggu lalu, Akbar? Cerpen, Pak. Apa itu cerpen, Akbar? Cerpen adalah singkatan dari cerita pendek, Ya. yaitu karya sastra prosa yang memiliki panjang terbatas. Ya. Biasanya hanya fokus pada satu tema atau peristiwa, Ya. dan menyajikan konflik dalam narasi yang padat. Oke, berikan tepuk tangan. Ada lagi yang mengingat selain Akbar? Oke, silakan Bini. Cerpen merupakan bentuk sastra yang mengekspresikan ide, emosi, dan pengalaman karakter melalui alur cerita yang ringkas. Cerita ini seringkali mengedepankan gaya bahasa yang khas dan pengembangan karakter yang dalam meskipun dalam ruang dan terbatas. Baik, berikan tepuk tangan. Rangkaian cerita ya, yang anak sekalian harus perhatikan di dalam menulis cerita pendek. Yang pertama, ya, anak sekalian harus memahami bahwa di dalam cerpen itu ada namanya alur. 2, 3. Oke, tetap. Setelah itu yang terakhir adalah penyelesaian, ya. Dimana penyelesaian ini adalah bagian akhir di dalam cerita yang menunjukkan bagaimana konflik itu diselesaikan. Anakku sekalian buat satu judul cerita pendek yang akan ditulis.
Baik. Terima kasih Bapak sekalian karena sudah melakukan tulisan awal, ya, judul dalam cerita pendek. Ada yang mau menyebutkan judul cerpen yang akan ditulis kepada teman-temannya? Saya persilakan, ada tangan. Ya, coba yang di belakang. Suara yang dibanding. Coba bikin sini. Ada lagi? Ya, silakan. Mencari arti itu Gini. dibalik topeng. Nah, selanjutnya saya akan mengenalkan bagaimana anakku sekalian bisa menulis cerita pendek dengan memadukan teknologi AI. Dan buat tulis masuk ketik ChatGPT. Contoh kerangka cerita pendek. Bagaimana, sudah bisa saudara semua? Bisa. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu membuat cerita pendek. Nah, di sini saya menggunakan AI untuk membuat kerangka dalam cerita pendek. Di sini judul yang saya buat yaitu Langit di Ujung Jalan. Yang pertama, pengantar. Poin pertama, perkenalan karakter utama. Rina, seorang remaja yang tinggal di desa. Poin kedua, deskripsi latar suasana desa yang tenang dengan pemandangan sawah dan gunung. Terakhir, penutup, yaitu poin pertama, Rina kembali ke desa dengan perspektif baru tentang kehidupan. Dan poin kedua, dia berbagi pengalaman dengan teman-temannya, menginspirasi mereka untuk bermimpi dan berpengalaman. Nah, berikut hasil dari cerita pendek yang saya sudah buat, yaitu berjudul Langit di Ujung Jalan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, setelah kita lihatkan tadi, temannya ini sudah memberikan contoh penjelasan bagaimana memadukan teknologi AI dengan menulis cerpen. Ya, saya sudah lihat tadi, ya, bahwa teknologi itu bukan untuk dijauhi, tetapi bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk membantu, ya, apa yang menjadi kebutuhan kita sebagai manusia dan sebagai pelajar. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan dibuka. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertanyaan saya, jelaskan tentang sudut pandang dalam penulisan cerpen. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Anda itu berkaitan dengan sudut pandang. Kalau berkaitan dengan sudut pandang, berarti kita berbicara tentang unsur ekstrinsik di dalam cerpen itu. Sampai sini dipahami? Oke, baik. Saya kira inilah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebagai kesimpulan pelajaran kita ini bahwa teknologi bukan semestinya dijauhi, dan bagaimana teknologi kita manfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya positif yang tentunya akan menambah pengetahuan anak sekalian di dalam menuntut ilmu pengetahuan. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Beri salam kepada Bapak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, perasaan saya setelah belajar bahasa Indonesia yaitu saya cukup senang, dan setelah saya belajar bahasa Indonesia itu saya sudah tahu bagaimana menyusun cerita pendek dengan menggunakan teknologi AI. Perasaan saya setelah belajar bahasa Indonesia sangat seru dan menyenangkan karena materinya mudah dipahami.